Indonesia sekarang ini ada di ambang sebuah perjalanan yang monumental. Kita mau beralih dari bahan bakar fosil dan dananya nggak main-main. Ada bantuan internasional senilai 20 miliar dolar. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi rencananya ini super ambisius dan jujur aja rumit banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng biar kita paham apa aja sih yang dipertaruhkan dalam transisi energi raksasa ini. Kita mulai dari angka ini, 180.000. Coba deh lihat angka ini. Ini bukan sekedar statistik dingin di atas kertas. Menurut riset dari Center for Research on Energy and Clean Air dan juga ISISR, ini adalah potensi jumlah nyawa manusia yang bisa kita selamatkan. Caranya, dengan menyetop total semua pembangkit listrik tenaga batubara di tahun 2040. Angka ini nunjukin betapa besarnya pertaruhan dari sisi kemanusiaan. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bauran listrik kita itu didominasi banget sama batu bara, lebih dari 60%. Sementara energi terbarukan yang potensinya luar biasa besar, kontribusinya cuma secuil, sekitar 14%. Jomplang banget kan? Ketergantungan inilah yang jadi tantangan utamanya. Ketergantungan sama batu bara ini tuh bukan cuma soal lingkungan aja loh. Ini udah jadi krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi yang harus segera diatasi. Dan kita bakal lihat seberapa mahal sih harga yang harus kita bayar. Setiap tahun ada harga yang dibayar pakai nyawa. Angka ini 10.500, ini adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh polusi udara dari PLTU batubara di Indonesia. Dan ini data cuma dalam 1 tahun aja, yaitu tahun 2022. Ini dampak nyata, dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi, coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya realitas yang pahit banget. Ketergantungan sama batu bara yang bikin negara rugi 7,4 miliar dolar setiap tahun hanya untuk biaya kesehatan. Tapi, di sisi lain, potensi kita itu gila-gilaan. Ada lebih dari 3.600 gigawatt energi bersih yang belum tersentuh sama sekali. Ini ibarat kita duduk di atas harta karun, tapi nggak pernah kita gali. Nah, melihat masalah sebesar ini, dunia internasional akhirnya turun tangan. Mereka datang dengan sebuah solusi yang kelihatannya, wah monumental. Sebuah kemitraan yang menjanjikan dana puluhan miliar dolar. Solusi ini namanya Just Energy Transition Partnership, atau biar gampang kita sebut aja JETP. Sederhananya gini, ini tuh kesepakatan di mana negara-negara maju kasih dukungan finansial buat bantu negara kayak Indonesia supaya bisa pindah dari energi kotor ke energi bersih dengan lebih cepat. Dan jumlah yang dijanjikan itu benar-benar fantastis, 20 miliar dolar. Angka ini diumumkan pas KTT G20 di Bali tahun 2022 dan langsung jadi sorotan seluruh dunia. Tentu aja harapan buat masa depan energi Indonesia langsung melambung tinggi. Tentu aja, dana segede ini nggak datang gitu aja. Ada target-target yang jelas dan ambisius. Puncak emisi harus dicapai di tahun 2030, emisinya harus ditekan sampai 290 juta ton, dan yang paling krusial, porsi energi terbarukan harus naik jadi 34% di akhir dekade ini. Jadi poinnya adalah, ini bukan cuma soal dapat uang, tapi soal mencapai target yang nyata. Kedengarannya kayak rencana yang sempurna banget kan? Dana besar, targetnya jelas, masalah selesai dong. Eits, tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Bantuan senilai 20 miliar dolar ini beneran hadiah cuma-cuma atau ada udang di balik batu? Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam angka fantastis tadi. Karena di balik janji yang kelihatannya manis ini, ternyata ada dilema yang sesungguhnya buat Indonesia, yaitu risiko utang dan, ironisnya, sebuah bentuk ketergantungan yang baru. Slide ini nunjukin inti masalahnya dengan sangat jelas. Dari total 20 miliar dolar, coba deh cari baris hibah. Nilainya cuma 0,8 miliar dolar. Nggak sampai 5%. Sebagian besarnya, 2/3-nya adalah pinjaman yang harus dibayar kembali. Nah, ini langsung mengubah narasinya. Dari bantuan menjadi beban utang. Kekhawatiran ini bukan cuma omong kosong loh. Kalangan akademisi juga udah ngasih peringatan. Contohnya kutipan dari Universitas Paramadina ini. Mereka bilang kalau nggak ada perubahan mendasar, JETP ini berisiko gagal total dan nggak akan bisa menciptakan transisi yang benar-benar adil buat Indonesia. Jadi, inilah dilema utamanya. Di satu sisi, kita mau lepas dari ketergantungan batu bara. Itu bagus. Tapi, di sisi lain, cara yang kita tempuh ini malah berisiko menjerat kita dalam ketergantungan yang garu. Ketergantungan sama utang luar negeri dan teknologi energi bersih yang impor.
Ini sama aja mempertaruhkan kedaulatan energi negara kita di masa depan. Lantas, gimana dong caranya Indonesia bisa melewati dilema ini tanpa salah langkah? Gimana caranya kita bisa mastiin transisi ini benar-benar adil dan membuat kita berdaulat? Yuk kita lihat jalan ke depannya. Para ahli seperti Pak Fabi Tumiwa dari ISR menekankan bahwa ini tuh mendesak. Pesannya jelas, pemerintah harus gerak cepat. Karena manfaat dari transisi yang benar, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan, itu sangat besar dan nyata. Dan organisasi sepadi ISR ini gak cuma mengkritik, tapi mereka juga aktif menawarkan solusi. Mereka sedang menyusun semacam peta jalan yang dirancang khusus untuk membantu Indonesia mencapai transisi yang mandiri, bukan yang malah jadi tergantung sama pihak lain. Nah, berdasarkan analisis para ahli, setidaknya ada 3 langkah kunci menuju kemandirian energi. Pertama, negosiasikan ulang struktur pendanaannya, minta lebih banyak hibah, kurangi utang. Kedua, bangun industri dalam negeri biar kita nggak impor teknologi terus-terusan. Dan ketiga, pastikan prosesnya melibatkan masyarakat luas, supaya manfaatnya dirasakan semua orang, bukan cuma segelintir elit. Pada akhirnya, perjalanan Indonesia menuju energi bersih ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Manfaatnya jelas, udara yang lebih bersih, ribuan nyawa bisa terselamatkan. Tapi pertanyaannya tetap sama, siapa yang pada akhirnya akan membayar harganya? Apakah rakyat Indonesia lewat tumpukan utang? Ataukah ini akan menjadi sebuah kemitraan global yang benar-benar adil? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan energi Indonesia.